Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika mengenai bangun ruang kubus. Yang akan kita pelajari hari ini diantaranya ada sifat-sifat kubus lalu bentuk jaring-jaringnya. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi, artinya memiliki volume dan dibatasi oleh bidang-bidang ya. Nah, contoh dari bangun ruang ini ada banyak sekali. Salah satunya adalah yang akan kita pelajari sekarang yaitu kubus. Di sini sudah ada bentuk kubus ya. Bapak yakin kalian tidak asing lagi dengan bentuk ini karena ini banyak ada di sekitar kalian ya. Seperti misalnya kardus atau semacamnya begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba pahami apa saja unsur-unsur pembentuk dari sebuah kubus. Di sini ada kubus yang memiliki nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nama kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H ya. Sesuai dengan huruf-huruf yang ada di semua titiknya. Nah, unsur-unsur pembentuk kubus diantaranya ada sisi, lalu rusuk, lalu titik sudut, lalu diagonal bidang, lalu diagonal ruang, dan yang terakhir adalah bidang diagonal. Kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari sisi. Nah, sisi itu adalah bagian permukaan dari kubus ya. Ini, bagian yang bisa kalian pegang yang rata itu adalah sisi. Nah, kubus memiliki 6 buah sisi. Kalau kita perhatikan, ada sisi depan, sisi belakang, ini ya sisi belakang kita putar. Sisi belakang, sisi depan, sisi belakang, lalu sisi atas. Sisi atas itu biasa juga disebut dengan sisi atap, karena dia di atas ya. Lalu sisi bawah, nah ini ya, sisi bawah ini dikenal juga dengan sebutan alas. Kalau tadi yang atas itu atap, kalau bawah itu alas, atap dan alas. Lalu dua lagi sisi samping, samping sebelah kiri dan kanan. 2 di depan dan di belakang, 2 di atas dan di bawah, dan 2 lagi di samping kiri dan kanan. Jadi ada 6 ya. Nah, sisi-sisi yang tadi Bapak sebutkan itu punya nama juga. Namanya sesuai dengan huruf yang mengelilingi sisi tersebut. Sisi depan ini ada namanya A, B, F, E. Cara menyebutkan namanya itu diawali dari huruf yang paling awal ya. Di sini yang paling awal kan A. Berarti dari A dulu memutar langsung kembali lagi ke A. Sisi depan namanya A, B, F, E. Sisi belakang namanya C, D, H, G. Sisi atas namanya sisi E, F, G, H. Sisi bawah atau sisi alas namanya A, B, C, D. Sisi samping A, D, H, E, samping sebelah kiri ya. Samping sebelah kanan B, C, G, F. Jadi ada 6 buah sisi. Sampai sini jelas ya. Selanjutnya, rusuk. Apa itu rusuk? Nah, rusuk itu ini ya, garis yang menghubungkan 2 buah titik ini. Nah, satu garis ini disebutnya satu rusuk. Kubus itu memiliki 12 rusuk. Nah, kita coba hitung ya. Rusuk yang ada di depan, ini ada rusuk AE, penyebutannya sama ya. Karena rusuk itu kan satu garis ya, jadi kita sebutkannya 2 huruf saja yang ada di antara rusuk tersebut. Dimulai dari huruf yang paling awal. Yang pertama ada rusuk AE, ini satu rusuk. Rusuk EF 2, rusuk BF, rusuk AB 4 ya. Lalu rusuk di belakang ada rusuk CD, rusuk DH, rusuk GH, CD, F, GH. Betul ya, G dulu baru H. Lalu ada rusuk CG. Itu 4 juga. Total ada 8. Tapi masih ada lagi yang belum kita sebutkan ya. Rusuk FG, rusuk CB,
rusuk AD, dan rusuk EH. 4 lagi. Jadi totalnya ada 12 rusuk. 4 di depan, 4 di belakang, 2 di samping, kiri dan kanan. Masing-masing ya. Di sini 2, di sini 2. Jadi ada 12 rusuk. Sampai sini jelas ya? Selanjutnya ada titik sudut. Nah, kalau titik sudut, ini gampang ya. Titik sudut itu ini, kalian bisa lihat ya. Pertemuan antara 3 rusuk ini. Ada 8 titik sudut yang dimiliki sebuah kubus. Ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, F, G, dan H. Jadi ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Baik. Selanjutnya ada diagonal bidang. Nah, diagonal bidang, diagonal artinya miring, garis miring. Bidang artinya permukaan atau sisi. Nah, jadi maksudnya adalah garis miring yang bisa dibentuk dalam sebuah permukaan. Dalam sebuah sisi ya. Nah, coba kita fokus ke sisi ABFE dulu. Nah, di sisi ABFE ini kita bisa bentuk sebuah garis miring ya. Garis yang menghubungkan titik A dan F, dan garis yang menghubungkan titik B dan E. Nah, kalau misalnya kita buat garisnya jadi seperti ini ya. Sebentar. Ini satu garis. Oh, maaf. Ini satu garis. Ini satu garis lagi. Nah, garis yang menghubungkan titik A dan F ini disebutnya diagonal bidang. Lalu B dan E juga sama ya, diagonal bidang. Berarti di sisi depan ada 2 diagonal bidang. Di sisi samping juga ada ya, yaitu diagonal B dan G, lalu diagonal C dan F. Kita putar lagi ke belakang, ada ada diagonal bidang C dan H, ada diagonal bidang D dan G. Ada lagi yang kelewat, ini ya, D dan E. Lalu ada juga A dan H di atas, di bawah. Ada B dan E. Tidak kelihatan ya. Oke. Ini dia. Ada H dan F, ada E dan G. Lalu terakhir di bawah ya. Ini dan ini. Jadi tiap sisi ada 2 ya. Mungkin kalian agak bingung, jadi Bapak akan hilangkan aja garisnya ya. Tapi kalian bisa bayangkan ya, ada garis yang menyilang di setiap sisinya. Nah, satu garis itu disebutnya diagonal bidang. Ada 12 jumlahnya. Masing-masing sisi 2 ya. Nah, lalu yang lainnya ada diagonal ruang. Nah, kalau tadi diagonal bidang kan di permukaan sisi ya. Kalau diagonal ruang, ini garisnya ada di tengah-tengah ruangan kubus ini ya. Jadi, garis yang menghubungkan titik D dan titik F ini ke belakang ya. Nah, jadi kalau kita lihat, nah garisnya nembus ke tengah ya nih. Garisnya nembus ke tengah. Nah, garis diagonal ini disebutnya diagonal ruang. Ini satu diagonal ruang ya. Kubus memiliki 4 diagonal ruang. Nah, ada apa saja? Ada garis DF, lalu garis AD, lalu ada lagi garis BH maksudnya, maaf. Lalu garis CE. Nah, semuanya nembus ke tengah-tengah ya, berada di ruangan kubus.
atau di volume kubusnya. Ini disebutnya diagonal ruang. Ada 4 ya. Kubus memiliki 4 diagonal ruang. Oke, Bapak hilangkan lagi ya. Oke, baik. Lalu yang terakhir adalah bidang diagonal. Nah, ini namanya mirip dengan diagonal bidang yang tadi Bapak sebutkan, tapi beda artinya ya. Kalau bidang diagonal, ini artinya bidang yang miring. Jadi, bidang itu artinya permukaan. Diagonal itu artinya garis miring. Jadi, permukaan yang berada di tengah-tengah kubus. Namun, bentuknya dia miring, diagonal. Biar kalian lebih paham, Bapak contohkan ya. Atau Bapak kasih lihat ya. Nah, jadi seolah-olah kubusnya ini ada ada bidang yang membelahnya. Nah, ini di bagian sini. Di tengah-tengahnya ada bidang lainnya. Nah, kubus memiliki 4 diagonal bidang. Ini 1 dari depan ke belakang ya. Lalu 1 lagi dari belakang ke depan. Dari sini maksudnya ke sini. Lalu 2 lagi dari samping. Jadi ada 4 ya. Bapak tidak akan bikinkan ya, karena mungkin kelihatannya akan membingungkan. Atau mau dibikin aja. Kita coba ya. Begini. Ini. Ya, ini 2 ya. Ini 2 lagi dari sini. Ke sini. Dan dari sini ke sini. Oh, maaf. Upsi. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalian bayangkan ada garis yang membelah kubusnya, tapi posisinya miring. Itu disebut bidang diagonal. Ada 4 ya. Cara penyebutannya sama seperti sisi ya. Kalian sebutkan titik-titik yang ada di sekitarnya, mulai dari titik huruf yang paling awal. Nah, itu adalah unsur-unsur pembentuk dari kubus. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan sifat dari kubus ya. Sebenarnya yang tadi Bapak sebutkan itu juga termasuk sifat kubus. Namun ada sifat kubus yang unik ya, yang tidak dimiliki oleh bangun ruang lainnya. Yaitu yang pertama adalah panjang semua rusuknya itu sama. Kubus memiliki panjang rusuk yang sama. Jadi kalau misalnya panjang dari E ke F ini 5 cm, maka semua rusuknya juga 5 cm. Nah, itu salah satu sifat dari kubus. Sifat yang kedua adalah luas semua sisinya sama. Jadi kalau sisi ABFE itu luasnya misalnya 25 cm persegi misalnya. Nah, maka luas sisi yang lainnya juga sama 25 cm persegi. Begitu ya. Nah, itu tadi sifat dari kubus. Selanjutnya kita akan bahas jaring-jaring kubus. Jaring-jaring bangun ruang adalah gambaran yang kita peroleh ketika kita membuka bangun ruang dan meratakan seluruh permukaannya ya. Jadi bayangkan kalau kita membuka sebuah kubus,
maka gambaran yang kita peroleh itu disebutnya jaring-jaring seperti ini. Ini adalah salah satu contoh jaring-jaring kubus yang paling dasar ya. Ini bentuk, ini tampak atas ya. Ini yang 3 dimensi. Bentuknya seperti ini kurang lebih. Nah, bentuk jaring-jaring kubus itu bermacam-macam. Bukan hanya ini saja, ini yang paling dasar. Tapi ada lagi bentuk yang lainnya ya. Nah, supaya kalian tidak bingung ketika kalian menemukan bentuk lainnya dari jaring-jaring kubus, nah Bapak punya tips ya. Yang pertama, ketika kalian menemukan jaring-jaring bangun ruang, itu kalian harus menentukan alasnya dulu. Nah, kalian tentukan satu bidang yang akan menjadi alasnya. Nah, Bapak menentukan ini yang jadi alasnya. Ketika kalian sudah sudah menentukan bagian alasnya boleh yang mana aja ya, yang menurut kalian enak gitu. Nah, Bapak menentukan yang ini ya alasnya ya. Ketika kalian sudah menentukan alasnya, nah kalian bayangkan masing-masing bidang yang lainnya ini terlipat sesuai dengan arah lipatannya masing-masing. Ini melipat ke sini, ini bagian depannya, lalu ini bagian sampingnya, lalu ini bagian belakangnya, lalu ditutup dengan bagian ini. Kurang lebih kalian membayangkannya seperti ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian temukan ternyata itu menutup semua, maka jaring-jaringnya itu adalah jaring-jaring yang benar ya. Tapi ketika kalian bayangkan ternyata tidak menutup semua, maka jaring-jaringnya itu kurang baik, tidak sesuai begitu ya. Nah, berikut Bapak tampilkan variasi dari jaring-jaring kubus yang bentuknya berbeda seperti ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat walaupun bentuknya berbeda, tapi ketika kita bayangkan dia tetap membentuk sebuah kubus ya. Nah, jadi jaring-jaring itu tidak terpatok hanya satu bentuk saja. Bentuknya bisa bermacam-macam tapi membentuk atau menjadikan sebuah bangun ruang yang sama. Begitu ya. Sampai sini paham ya? Jaring-jaring ini fungsinya untuk membantu kalian memahami bentuk kubus lebih dalam lagi ya. Ketika kalian sudah memahami bentuk jaring-jaring kubus, maka pemahaman kalian akan bentuk kubus itu sendiri itu akan menjadi lebih dalam, lebih baik, begitu ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jika ada yang kurang dimengerti atau tidak jelas, jangan ragu untuk tanyakan ke Bapak atau ke Bu Gebi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.